Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Malam Pendeta Dede Daniel. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari kedua di bulan Juli, hari Selasa. Saya terus berdoa agar Tuhan terus memelihara dan melindungi kita dalam segala hal, sehingga kita bisa kembali tidur dengan nyenyak, beristirahat di dalam naungan Tuhan. Ada baiknya sebelum kita mengistirahatkan seluruh keberadaan kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar atribut Tuhan yang kedua yang kita bisa lihat di sepanjang bulan ini, yaitu Tuhan kita Esa. Ini adalah karakter Tuhan yang sangat esensial sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan. Kita baca ayatnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yahweh itu adalah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Saudara, kata Esa ini di dalam bahasa Ibraninya adalah Echad. Echad itu bukan satu yang merujuk kepada satu-satunya, tetapi satu yang bisa merupakan gabungan dari beberapa hal. Misalnya di dalam Kejadian 2 pada saat Tuhan menciptakan manusia dan Adam dan Hawa, kemudian mereka bersatu dengan istrinya. Nah, kata bersatu di situ juga Echad. Artinya keluarga itu Echad satu, tapi terdiri dari dua, yaitu suami dan istri membentuk satu kesatuan. Jadi yang disebut dengan Echad itu tidak semata-mata satu. Untuk hal itu kata yang lain yang dipakai adalah Yahid. Sedangkan dalam ayat ini adalah Echad. Ini tentunya menggambarkan keesaan Tuhan dalam tiga pribadi tentunya. Kita tahu di dalam kekristenan Tuhan itu eksis atau ada sebagai tiga pribadi, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda dan mereka adalah satu hakikat, yaitu hakikat kealahan. Jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan atau politeisme. Kami menyembah satu Tuhan yang terdiri atau berada atau eksis di dalam tiga pribadi namun satu hakikat. Kita bersyukur untuk penyataan Tuhan akan hal ini. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kebenaran mengenai Tritunggal memang belum secara jelas dinyatakan karena Yesus belum lahir. Tapi nanti begitu masuk ke Perjanjian Baru, kita baru sadar ternyata Tuhan Yahweh yang kita sembah itu menyatakan dirinya dalam pribadi Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ayat yang tadi kita sudah sebut ini adalah Shema, atau kalau mau disebut sebagai kalimat syahadat yang harus diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan harus diingat terus dalam hati mereka bahwa Tuhan itu Esa, bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mereka. Dan Tuhan yang mereka sembah, orang Israel, itu adalah Tuhan yang Esa. Ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus juga dalam Markus pasal 12 ayat 12 ayat 29. Ada begitu banyak dan beberapa ayat yang lain yang menggambarkan keesaan Tuhan. Misalnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 dinyatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin. Tuhan yang Esa itu Tuhan yang sudah menyatakan dirinya dalam pribadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Ia mati, bangkit, naik ke surga untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan di sepanjang sejarah gereja, doktrin mengenai keesaan Tuhan yang juga merupakan bagian dari doktrin Tritunggal banyak mengalami serangan-serangan. Bahkan sampai di era modern ini pun serangan-serangan itu, halangan-halangan itu, penggugatan-penggugatan mengenai doktrin Tritunggal ini tetap masih terjadi. Namun kebenaran firman Tuhan
tetap untuk selama-lamanya. Bapak-bapak gereja yang Tuhan pakai untuk merumuskan doktrin Tritunggal, tetap percaya bahwa kita percaya Tuhan yang satu, namun Tuhan yang eksis dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini adalah satu, yaitu satu hakikat, yaitu hakikat ketuhanan, hakikat kealahan. Mari kita bersyukur untuk Tuhan yang tidak terselami. Kita mungkin tidak bisa mengerti dengan akal kita secara jernih mengenai doktrin Tritunggal ini. Tetapi yang pasti ingat saja, Tuhan kita itu satu, namun terdiri dari 3 pribadi. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberikan kita pembelajaran yang baru mengenai keesahan Tuhan dari kata Ibrani Echad yang berarti compound word. Satu namun tidak satu semata-mata. Bisa terdiri dari 2, 3, 4, dan sebagainya. Namun intinya Tuhan kita esa. Dia layak menerima pujian dan penyembahan. Mari sebelum kita tidur, kita memuliakan Tuhan yang besar, yang tidak terselami dengan akal kita. Dia Tuhan yang sudah menyatakan diri dan mati bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang kekal, Tuhan yang esa, yang selalu menyertai hidup kita hari demi hari. Biar sepanjang malam damai sejahtera Kristus memenuhi pikiran kita. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan nama Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.